Pernikahan tersebut ditentang keras oleh orang tua dari pihak laki-laki karena Mbak Nina beragama Islam dan dari suku Jawa, sedangkan suaminya beragama Kristen dan dari suku Batak. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika ibu dari Om Victor meninggal dunia di Jakarta dan akan dibawa pulang ke Medan. Om Victor hanya bisa mengantar sampai bandara, tapi tidak punya ongkos untuk ikut terbang ke kampungnya. Sejak berkenalan dengan pria ini, Mbak Nina terlihat modi dan mengganggu pekerjaannya. Salsa pun menegur dan Mbak Nina menjawab bahwa dia lelah dengan kehidupannya karena suaminya malas bekerja, menghabiskan uang untuk merokok dan nongkrong-nongkrong minum. Tiba-tiba saja di suatu siang saat toko sedang ramai sekali, Mbak Nina bilang perutnya sakit. Tapi pada saat itu susah untuk keluar dari toko karena dikerubungi oleh customer. Akhirnya menjelang sore, Salsa paksa Mbak Nina pergi ke bidan, dan malam itu juga Mbak Nina melahirkan seorang bayi laki-laki. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh kayak perselingkuhan gitu lah. Kalau kalian pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke isi Threads-nya. Hampir 20 tahun yang lalu, terdapat seorang ibu-ibu yang kita sebut saja namanya Bu Rena. Ibu Rena memperkerjakan Mbak Nina yang saat itu masih muda belia dan cantik, tapi berprofesi sebagai pemulung botol bekas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Mereka mempunyai 2 orang anak yang saat itu masih balita, dan Bu Rena memang menerima lamaran kerjanya Mbak Nina karena prihatin melihat kondisinya mereka. Oke, jadi ini cerita dari sudut pandang anaknya Bu Rena, yang kita sebut saja namanya Salsa, biar lebih mudah aja. Salsa masih SMA ketika Mbak Nina mulai bekerja di toko milik orang tuanya. Mbak Nina bekerja keras dan tidak kenal lelah. Meskipun ada beberapa pegawai lain di toko tersebut, Mbak Nina memang yang paling cekatan. Daya ingatnya luar biasa. Mbak Nina mampu menghafal jenis barang, size, warna, dan lain-lain. Mbak Nina yang tadinya kurus krempeng, kemudian menjadi lebih berisi karena di tokonya Bu Rena makanan dan jajan selalu berlimpah. Mbak Nina menikah saat usianya berumur 20 tahun dengan seorang pria yang 10 tahun lebih tua darinya. Pernikahan tersebut ditentang keras oleh orang tua dari pihak laki-laki karena Mbak Nina beragama Islam dan dari suku Jawa, sedangkan suaminya beragama Kristen dan dari suku Batak. Tapi karena cinta, keduanya tetap menikah dan suami Mbak Nina menjadi mu'alaf. Pria yang sering dipanggil sama salah satu adalah Om Victor. Om Victor berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kampungnya dan bahkan berkuliah. Namun entah mengapa sulit sekali bagi Om Victor untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Ujian Mbak Nina dan suaminya selalu tentang ekonomi. Ada saja masalah keuangan yang selalu dihadapi keluarga mereka. Oh ya, Om Victor sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya dan tidak akan menerima warisan sedikit pun ketika memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan menikahi Mbak Nina. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika ibu dari Om Victor meninggal dunia di Jakarta dan akan dibawa pulang ke Medan. Om Victor hanya bisa mengantar sampai bandara, tapi tidak punya ongkos untuk ikut terbang ke kampungnya. Konon sebenarnya ibu dari Om Victor sudah memaafkan mereka, tapi keluarga besarnya tetap tidak bisa menerima Mbak Nina dan kedua anaknya. Walaupun beberapa kali mereka diundang ke acara keluarga, tapi rupanya tidak ada hak untuk menerima warisan sama sekali. Kehidupan mereka sedikit membaik ketika Om Victor bekerja di sebuah restoran. Mbak Nina tetap bekerja di tokonya Bu Rena sehingga keadaan menjadi stabil. Tapi tak berlangsung lama, tiba-tiba anak kedua Mbak Nina mengalami kecelakaan. Setelah anaknya dirawat di rumah sakit selama sebulan lebih, Mbak Nina meminta izin kepada Bu Rena untuk memboyong kedua anaknya ke kampung halamannya, di mana adik dari Mbak Nina
masih tinggal di sana. Katanya dia nggak sanggup menghadapi kenakalan anak-anaknya yang beranjak remaja, sedangkan Mbak Nina dan suaminya sibuk bekerja. Juga Mbak Nina berniat nih untuk merawat anaknya sampai sembuh dahulu, baru kembali ke Jakarta. Sampai setahun sudah lamanya Mbak Nina berada di kampung halamannya, suatu hari Mbak Nina menghubungi lagi Bu Rena dan mau kembali bekerja, tapi karena sudah terlalu lama, Bu Rena sendiri sudah mempekerjakan orang lain. Oleh karena itu, Bu Rena memberikan posisi di toko cabang yang Salsa kelola saat itu. Salsa sudah lama kenal Mbak Nina dan dengan senang hati menerima Mbak Nina. Seperti yang Salsa tahu, Mbak Nina bagus sekali dalam pekerjaannya. Salsa pun tak perlu mengajarinya seperti pegawai baru lainnya, hanya perlu beberapa adaptasi saja. Karena toko cabang berjarak lumayan jauh dari kontrakan Mbak Nina, Salsa menawari Mbak Nina untuk ngekos saja dengan suaminya di daerah toko cabang Bu Rena berada. Tapi Mbak Nina tidak mau, katanya sudah betah di kontrakannya dan memilih untuk naik kereta setiap harinya. Sejak punya teman-teman yang naik kereta dengan jurusan yang sama, tingkah laku Mbak Nina mulai berubah meskipun dalam pekerjaannya masih sama bagusnya. Ternyata kumpulan teman-temannya itu seperti wanita panggilan, juga ada yang menjadi germonya gitulah ya. Suatu hari Mbak Nina memperlihatkan foto seorang laki-laki muda dan bertanya kepada Salsa, apakah laki-laki itu ganteng? Salsa hanya mengangguk. Lalu Mbak Nina bercerita bahwa laki-laki ini sedang mengejar dirinya. Salsa katakan pada Mbak Nina untuk tidak melupakan suaminya yang sudah mengorbankan keluarga dan marganya demi menikahi Mbak Nina. Salsa lihat Mbak Nina terlihat tidak senang dengan ucapannya. Setiap hari Salsa dengar mereka saling menelepon bahkan sambil bekerja. Salsa tegur pun sudah tidak mempan lagi. Sejak berkenalan dengan pria ini, Mbak Nina terlihat modi dan mengganggu pekerjaannya. Salsa pun menegur dan Mbak Nina menjawab bahwa dia lelah dengan kehidupannya karena suaminya malas bekerja, menghabiskan uang untuk merokok dan nongkrong-nongkrong minum. Bahkan pernah terang-terangan menggoda temannya Mbak Nina di sosial media. Selama ini Mbak Nina bertahan, tidak menceraikannya hanya karena suaminya telah banyak berkorban meninggalkan keluarganya. Salsa hanya memberitahu agar tidak membawa masalah pribadi tersebut ke tempat kerja. Tidak lama kemudian Mbak Nina hamil. Usianya saat itu udah 40 tahunan dan anak sulungnya sudah duduk di bangku SMA. Mbak Nina tidak terlihat bahagia dengan kehamilannya dan pernah sekali nih Mbak Nina minta tolong kepada Salsa untuk mencarikan obat yang ketika Salsa Google ternyata adalah penggugur kandungan. Salsa katakan pada Mbak Nina bahwa yang Mbak Nina lakukan ini dosa dan juga mengancam nyawanya sendiri apabila terjadi pendarahan. Sedangkan ada 2 anak yang masih membutuhkan Mbak Nina. Mbak Nina pun menangis. Mbak Nina tetap bekerja dan tidak pernah mau memberitahu usia kehamilannya karena takut disuruh cuti bekerja. Mbak Nina seringkali meminta tolong pada Salsa untuk mentransfer sejumlah uang gajinya ke sebuah rekening dengan nama laki-laki yang katanya adalah teman anaknya di kampung dan uang ini adalah uang jajan anak-anaknya. Salsa pernah bertanya kenapa tidak dikirim langsung nih uangnya ke adiknya Mbak Nina. Katanya ATM jauh dari rumah dan merepotkan adiknya. Tiba-tiba saja di suatu siang saat toko sedang ramai sekali, Mbak Nina bilang perutnya sakit. Tapi pada saat itu susah untuk keluar dari toko karena dikelubungi oleh customer. Akhirnya menjelang sore, Salsa paksa Mbak Nina pergi ke bidan. Dan malam itu juga Mbak Nina melahirkan seorang bayi laki-laki. Anehnya bayi tersebut diberi nama belakang yang persis dengan nama belakang yang sering Salsa transfer uang selama ini. Tapi sampai sekarang Salsa simpan sendiri pertanyaan ini tanpa pernah Salsa tanyakan kepada Mbak Nina. Selang beberapa hari, bayi tersebut harus dirawat secara intensif di rumah sakit karena berbagai komplikasi yang diderita. Dan ternyata bayi tersebut dilahirkan dengan kondisi Down syndrome. Cobaan bagi Mbak Nina datang lagi ketika tak lama kemudian pandemi melanda. Om Victor dan Mbak Nina tidak bisa bekerja. Beberapa bulan kemudian, meskipun tidak bisa bekerja dari toko, tapi Salsa masih bisa bekerja dari gudang di rumah. Dan Salsa memanggil Mbak Nina untuk membantu pekerjaan rumahnya.
Salsa menangkap basah kebohongan-kebohongan Mbak Nina yang dilakukan kepada suaminya. Seringkali Mbak Nina berkata bahwa dia harus lembur sampai suaminya mencoba menghubungi Salsa atau pegawai gudang untuk memastikan kebenarannya. Mbak Nina meninggalkan bayinya di rumah bersama suaminya karena Om Victor sudah dirumahkan dari restoran tempatnya bekerja dan beralih menjadi drive online dengan jam kerja yang fleksibel. Atau dengan kata lainnya, Om Victor jadi semakin bermalas-malasan. Salsa sendiri tidak menyukai Om Victor. Pernah sekali waktu Om Victor dengan lancang meminta Salsa membelikan HP baru untuk Mbak Nina dengan alasan HP-nya Mbak Nina rusak, padahal Salsa sudah meminjamkan HP lamanya untuk dipakai Mbak Nina, tapi Om Victor meminta HP baru. Mbak Nina sangat malu ketika Salsa memperlihatkan chat dari Om Victor. Beberapa kali Om Victor datang menjemput Mbak Nina dengan mata merah seperti orang sakau dan nongkrong di depan rumahnya Salsa berjam-jam. Padahal bisa saja dia bekerja mencari penumpang. Bayi tersebut ditinggalkan oleh Om Victor untuk dijaga oleh kedua kakaknya yang sudah dijemput dari kampung untuk melanjutkan sekolah di Jakarta. Mbak Nina bercerita bahwa Om Victor makin sering keluyuran tidak jelas dan pergi minum-minum sampai subuh. Mbak Nina pun semakin berani terang-terangan dijemput oleh laki-laki lain sepulang kerja dari rumahnya Salsa. Hingga suatu hari Mbak Nina tidak masuk kerja tapi suaminya datang menjemput di sore harinya. Salsa katakan sejujurnya bahwa Mbak Nina memang tidak datang hari itu. Esok harinya Mbak Nina muncul dengan mata bengkak dan ada sedikit lebam di wajahnya. Mbak Nina beralasan tidak menghubungi Salsa karena HP-nya rusak dibanting oleh anak balitanya. Padahal kata ART-nya Salsa, Mbak Nina datang pagi-pagi seperti habis menangis dan memberitahu ART-nya Salsa kalau HP-nya dibanting oleh suaminya karena curiga dirinya berselingkuh. Sebenarnya Salsa sudah tidak ingin memperkerjakan Mbak Nina karena problematik, tapi Bu Rena kasihan lihat kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus harus bolak-balik ke rumah sakit. Sampai akhirnya Om Victor meninggal dunia secara tiba-tiba karena stroke. Dan tidak ada lagi yang bisa bergantian menjaga anak bungsunya ketika Mbak Nina bekerja. Mbak Nina sempat merasa kesal dengan keluarganya Om Victor yang tidak membantu sama sekali, padahal mereka punya pekerjaan yang bagus seperti menjadi dokter, pengacara, dan lain-lainnya. Apa daya, tidak ada yang berkenan membantu, juga tidak mungkin dapat warisan keluarga, dan Mbak Nina hanya bisa menyesali nasibnya. Mbak Nina sekarang bekerja serabutan. Konon, anak pertamanya bekerja menjadi LC di Kamboja. Anak keduanya masih sekolah tapi menjadi preman berandalan. Sedangkan anak bungsunya yang berkebutuhan khusus sudah tidak balita lagi dan butuh pengawasan 24 jam karena sangat aktif. Oh ya, Mbak Nina sebenarnya sangat cantik dengan perawakan tinggi semampai bak seorang model dan kulit hitam manis. Hanya saja nasibnya tidak secantik fisiknya. Oke, sampai situ aja isi tweetnya. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pentingnya mempertahankan integritas dalam kehidupan pribadi dan bekerja. Mbak Nina adalah seorang pekerja yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan pribadinya penuh dengan masalah, termasuk hubungan yang tidak sehat dan kebohongan, mulai mempengaruhi kinerjanya. Ini menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan sangatlah penting. Ketika masalah pribadi mengganggu, pekerjaan juga bisa terpengaruh. Pentingnya keputusan yang tepat dalam hidup. Keputusan-keputusan besar yang Mbak Nina buat seperti menikah dengan Om Victor meski mendapat tentangan dari keluarga besar serta tetap bertahan dalam hubungan yang bermasalah menjadi beban dalam hidupnya. Meskipun Mbak Nina telah berkorban banyak untuk keluarganya, keputusan-keputusan yang tidak dipikirkan matang-matang bisa membawa dampak jangka panjang. Ini mengingatkan kita bahwa keputusan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada masa depan kita. Perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Meskipun banyak cobaan datang dalam hidupnya, Mbak Nina selalu berusaha untuk bertahan demi anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perjuangan seorang ibu tidak pernah berhenti, bahkan ketika dia merasa lelah dan terpojok. Namun terkadang usaha yang keras tidak selalu membuahkan hasil yang baik jika dibarengi dengan pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Kehidupan tidak selalu adil. Banyak hal yang tampaknya tidak adil dalam kehidupan Mbak Nina, termasuk perlakuan keluarganya, kesulitan ekonomi, dan masalah dalam rumah tangga. Namun melalui kisahnya, kita belajar bahwa hidup memang tidak selalu adil.
adil. Dan terkadang kita harus menerima kenyataan pahit dan berusaha tetap bertahan meskipun keadaan tidak seperti yang diharapkan. Pengaruh lingkungan terhadap keputusan dan perilaku. Salah satu hal yang terlihat jelas dalam cerita ini adalah bagaimana lingkungan sekitar bisa mempengaruhi seseorang, teman-teman yang buruk, masalah dalam hubungan, dan pengaruh dari suami yang tidak bertanggung jawab semakin memperburuk situasi Mbak Nina. Lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi kita lebih dari yang kita sadari. Kekuatan cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Meskipun Mbak Nina memiliki banyak masalah, kita bisa melihat bahwa dia juga berusaha keras demi anak-anaknya. Cinta seorang ibu seringkali menjadi kekuatan untuk bertahan, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Namun pengorbanan ini juga membutuhkan dukungan yang sehat dan saling menghormati dalam keluarga untuk dapat bertahan dengan baik. Pentingnya komunikasi dan kejujuran. Banyak masalah dalam cerita ini berasal dari ketidakjujuran, baik dalam hubungan antara Mbak Nina dan suaminya maupun dalam interaksi dengan orang lain. Kejujuran adalah hal yang paling penting dalam menjaga hubungan, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pertemanan. Cerita ini memberikan gambaran tentang kehidupan yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan kesalahan. Namun ada juga kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut dan memperbaiki diri. Terkadang dalam hidup yang penuh dengan liku, kita harus menghadapi kenyataan pahit agar bisa menemukan jalan yang lebih baik. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir, dan buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku yang menurut kalian tuh tidak cocok. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan nih sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang bermanfaat dan juga menarik buat kalian. Oke, kalau kalian tuh ada ide atau mungkin kalian pengen nih menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.